Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran geografi. Tapi sebelum mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aditya, Rio Meldi Pratama, Meldi Febrianti, Naila, Muhammad Tanzil, Dimas, Anggi Prayoga, Marta Pratama, Reno Saputra, Pujiono, Nia, Erliza, Lola Dara Putri, Arfatul Atika, Hafiz. Pernah ke laut atau ke pantai? Pernah. Jadi pasti kita merasakan ombak atau yang diakibatkan oleh angin dari laut. Jadi ombak yang biasa kita sebut dengan ombak itu merupakan gelombang laut, di mana alunan permukaan air yang ditimbulkan oleh angin. Jadi kalau di laut, angin sepoi-sepoi pun akan menimbulkan riak di air, jadi akan menimbulkan ombak. Begitu juga dengan angin yang sangat besar. Izin bertanya, Mi. Ya, Apa penyebab air laut pada Selat Gibraltar tidak dapat menyatu? baiklah. Jadi Selat Gibraltar yaitu selat yang memisahkan antara Spanyol dengan Maroko. Merupakan pertemuan air laut di Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania, di mana dari kedua laut tersebut memiliki salinitas dan densitas yang berbeda. Pada Laut Mediterania memiliki salinitas dan densitas yang tinggi sehingga tidak dapat bercampur pada laut yang berasal dari Laut Atlantik. Nah, kalau kita perhatikan di atas, Laut Mediterania itu memiliki warna yang lebih gelap, sementara laut yang satunya itu warnanya lebih cerah. Selain itu, perbedaan suhu yang menyebabkan air laut tersebut tidak dapat menyatu. Materi yang terakhir yaitu pasang naik dan pasang surut air laut. Pasang naik dan pasang surut air laut adalah naik dan turunnya air laut secara beraturan waktunya atau secara periodik, yaitu pada periode 24 jam lebih 50 menit di setiap tempat di bumi mengalami 2 kali pasang naik dan 2 kali pasang surut. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Jadi ada 3 pertanyaan. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 hingga 5 orang. Untuk kelompok pertama itu bisa menjawab pertanyaan dari diskusi yang nomor 1. Kelompok kedua itu pertanyaan nomor 2, dan kelompok 3 silakan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 yang ingin presentasikan. Jelaskan pemanfaatan laut bagi manusia. Manfaat air laut dibagi menjadi 6. Yang pertama sebagai sarana transportasi yang sangat murah yaitu kapal. Kedua sebagai sumber penghasilan bahan makanan atau protein yaitu tempat berkembang biaknya ikan secara alami serta berbagai tumbuhan laut, rumput dan bandar laut. Ketiga sebagai penghasilan mineral garam. Keempat sebagai penghasilan material bahan industri seperti kuarsa dan pasir putih. Kelima sumber pembangkit listrik tenaga gelombang dan arus laut (PLTL) yang dibangun pada beberapa daerah yang memiliki potensi untuk membangkit listrik gelombang laut. Yang terakhir sarana rekreasi dan olahraga. Saya akan menjelaskan penyebab kerusakan laut. Kerusakan laut dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik dari alam maupun manusia, seperti contoh pencemaran sampah, pencemaran limbah, pencemaran kimia berlebihan, pengambilan sumber daya alam secara berlebihan, dan 5 penggunaan pukat harimau. Ini kelompok 3 ingin menjelaskan upaya konservasi laut. Upaya konservasi laut adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut dan sumber daya alam. Berikut beberapa contoh upaya konservasi laut. 1. Taman Nasional Laut. Pembentukan Taman Nasional Laut melindungi ekosistem laut dan biota laut. 2. Kawasan konservasi laut. Pembuatan kawasan konservasi laut untuk melindungi habitat dan spesies laut. Pengolahan perikanan berkelanjutan. 1. Aturan penangkapan ikan. Aturan penangkapan ikan untuk mencegah overfishing dan menjaga kelestarian populasi ikan. Itulah tadi materi pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.